Nah, ini adalah kerangka pikir dari keseluruhan materi yang kita pelajari di mata kuliah ini, ya, di mata kuliah variabilitas iklim dan musim Indonesia. Oke. Apabila melihat dari kerangka pikirnya ini, tentunya kita sudah selesai di bagian yang sebelah kiri ini, ya. Ini kita sudah selesai pada saat UTS lalu. Ya, kita bahas mengenai analisis suhu muka laut (SML) di perairan Indonesia, kemudian di Samudra Pasifik yang tentunya berkaitan dengan El Nino dan La Nina, kemudian di Samudra Hindia yang dipol mode, ya, dipol mode positif dan dipol mode negatif. Ini sudah kita lakukan di pertemuan-pertemuan sebelum ujian tengah semester. Oke, memasuki rentang waktu antara ujian tengah semester hingga nanti mendekati ujian akhir semester, materi yang akan kita pelajari atau kita analisis itu adalah curah hujan dasarian, ozon, di mana kita nantinya akan menganalisis mengenai awal musim, ya, apakah musim hujannya ini maju ataukah mundur, begitu pula dengan musim kemaraunya. Kemudian ketika memang terjadi hujan, kita harus tahu juga sifat hujan musimannya seperti apa, ya, apakah dia di bawah normal, normal, atau di atas normal. Kemudian setelah itu baru kita bisa melihat variasi dari musim kemarau dan variasi dari musim hujan. Nah, di akhir nanti, proyek akhirnya pada saat UAS itu adalah menggabungkan dua kerangka, ya. Yang pertama ada kerangka pikir tentang suhu muka laut yang sudah kita pelajari sebelum UTS, dan kerangka pikir mengenai curah hujan dasariannya itu akan kita coba combine, gitu ya. Nantinya akan menghasilkan analisis variabilitas awal musim dan sifat hujan musiman terhadap variasi suhu muka laut. Itu adalah goals akhirnya kita di situ. Sebentar, saya ada kontaknya. Sebentar, ya. Oke. Berbicara mengenai perakiraan musim hujan dan perakiraan musim kemarau, kita akan melihat bagaimana awal musim hujan dan awal musim kemarau. Tentunya kita punya rambu-rambunya atau acuannya, yang mana itu mengacu pada peraturan BMKG nomor 7 tahun 2019. Ini dalam menyusun perakiraan musim. Oke. Sebelum beranjak ke materi, coba ingin saya interaksi dulu dengan yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Coba saya ingin bertanya kepada Hilmi Muhammad Rosyid, bisa tolong direspon? Siapa? Kapan musim kemarau terjadi di Indonesia?
Izin Pak, kurang jelas. Oke, saya ulangi. Pertanyaan untuk Hilmi, kapan musim kemarau terjadi di Indonesia? Eh, Mungkin sekitar bulan Juli Agustus Pak. Oke, Juli Agustus. Kalau musim hujannya? Berarti mulai dari sekitar bulan Februari Maret. Oke, terima Mungkin kasih Hilmi. Kita sudah dapat jawaban dari Bapak. Hilmi. Kita coba beralih ke Fiona Alia. Coba Fiona, bisa direspon Fiona. Ya Pak, Oke, pertanyaannya masih sama dengan Hilmi. Silahkan dijawab. ini Pak untuk pertanyaan apa Pak tadi? Kapan musim kemarau terjadi di Indonesia dan kapan musim hujan terjadi di Indonesia? Musim hujan sekitar bulan BBF untuk wilayah monsun. Musim kemaraunya sekitar JJA Pak. Oke, bisa diulangi? Izin Pak, Iya. untuk awal musim hujannya sekitar Mhm. JJF untuk wilayah monsun dan awal musim kemaraunya sekitar JJA Pak. Oke, ya sudah ada jawaban dua jawaban. Kita coba ke ini ya ke audiens yang ketiga, Dr. Runa. Tiga. Di sini ada apa nih? Tahu saja. Firman Syah deh boleh deh. Firman Syah deh. Ya, Firman Syah bisa tolong direspon. Siapa? Ya, pertanyaannya masih sama. Kapan musim kemarau terjadi di Indonesia dan kapan musim hujan terjadi di Indonesia? Kapan izin Pak, izin menjawab. Musim kemarau terjadi di Indonesia apabila dalam satu dasarian curah hujan di bawah 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya. Oke, ya sudah ada Sementara tiga. Terus kalau musim kemarau? Tadi kan musim izin Pak itu musim. untuk musim kemarau Ayo Pak. tadi musim kemarau ya, musim hujan. Sementara untuk musim hujan apabila dalam satu dasarian curah hujan lebih dari 50 mm dan diikuti oleh dua dasarian berikutnya Pak. Maka bulan tersebut udah masuk ke dalam musim hujan Pak. Oke, terima kasih Firman. Oke, kita coba ini ya, kita coba analisis gitu, jawaban dari ketiga rekan-rekan kita tadi. Oke, jawaban pertama menurut saya gitu ya, itu adalah jawaban yang paling general gitu, general. General itu dalam artian mindsetnya orang Pulau Jawa gitu seperti itu. Jadi orang yang biasa hidup di Pulau Jawa atau di zona monsun itu pasti begitu gitu mikirnya bahwa ketika ditanya kapan musim hujan terjadi, kapan musim kemarau terjadi, langsung sebut bulannya. Nah, namun kan tidak seperti itu gitu, karena di Indonesia ini ada tiga tipe iklim ya, dan itu tidak sama gitu. Kejadian musim hujannya itu tidak sama. Bisa jadi di sini sedang musim hujan, di tempat yang berbeda eh, tipenya gitu ya, itu akan beda juga hasilnya gitu. Di sini lagi hujan, mungkin di sana lagi kemarau. Kemudian tadi diperjelas oleh Fiona dengan spesifik menyebutkan di wilayah monsun, di yang bertipe iklim monsun. Jadi udah mulai tepat. Nah, yang lebih tepatnya lagi dan tadi dijawab oleh Firman. Gitu. Jadi untuk ketika ditanya kapan musim hujan terjadi atau kapan musim kemarau terjadi, ya jawabannya begitu. Ketika ada satu dasarian untuk musim kemarau yang kurang dari 50 dan diikuti oleh dua dasarian setelahnya. Gitu jadi nanti lagi kalau misalkan kita nih sebagai eh, nanti kan bakal jadi pegawai BMKG ya, ditanya nih misalkan sama warga setempat,
Apa nih kira-kira? Jawablah seperti itu. Kalau misalkan masih butuh penjelasan, terus yang dimaksud dasarian itu apa? Tinggal dijawab lagi. Itu perlu saya analisis terlebih dahulu. Seperti itu. Gitu ya. Atau kalau misalkan kita sudah paham betul dengan data yang ada, ya kita bisa langsung jawab bulan. Ya, namun ketika ini pertanyaan ini dilontarkan di generalnya umumnya di Indonesia, itu kita tidak bisa langsung sebut bulan karena misalkan di bulan ini di daerah A misalkan itu sudah musim hujan, di daerah B belum tentu musim hujan karena berbeda tipe iklim, misalkan seperti itu. Itu ya, jadi betul sekali gitu. Ketika kita ingin mengetahui kapan terjadinya, ya lihatlah dari curah hujan perdasariannya. Jadi ketika kita sudah bisa melihat itu, jadi kita akan mudah dalam menentukan kapan awal musim hujan ataupun awal musim kemarau. Ya. Jadi itu yang dimaksud dengan awal musim hujan adalah ketika kita nyatakan bahwa bulan tersebut sudah masuk musim hujan, atau untuk yang awal musim kemarau berarti bulan tersebut sudah masuk musim kemarau. Nah, seperti itu jawabannya tepatnya. Tuh, terima kasih kepada taruna-taruni yang tadi sudah menjawab ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Definisi dari musim. Ini coba ingin saya tanyakan kepada Rizky Matori. Coba bisa direspon dulu, Rizky Matori. Siapa? Oke, Rizky Matori, coba definisikan musim yang disebut dengan musim itu apa? Izin Pak, musim itu adalah pembagian waktu dalam satu tahun yang ditentukan oleh perubahan cuaca dalam setahun itu yang berasimilasi dengan penyinaran matahari, gitu Pak. Oke, terima kasih Rizky Matori. Coba kita beralih ke selanjutnya ada Muhammad Lutfi Aditya. Siapa? Oke, Muhammad Lutfi Aditya, coba definisikan musim itu apa? Yang dimaksud dengan musim. Izin Pak, menjawab terkait musim. Menurut saya musim itu terjadi kan karena faktor dari matahari yang melintasi suatu daerah. Untuk wilayah Indonesia sendiri, karena matahari ini melewati wilayah Indonesia, wilayah ekuator atau khatulistiwa itu sebanyak 2 kali, maka jadinya musimnya itu ada 4 musim, ada 2 musim, hanya ada 2 musim karena musim panas dan musim hujan. Sedangkan untuk yang di wilayah yang tidak dilintasi oleh matahari itu memiliki 4 musim. Izin Pak, mungkin itu aja Pak. Oke, itu berdasarkan sebab akibatnya ya, mesti berdasarkan sebab akibat. Oke, kita ke jawaban yang ketiga. Biasa kita ambil 3 jawaban. Oke, kita ke siapa ya? Sabit Akdam Dinan. Siap, ada Pak. Ya, silakan didefinisikan musim itu apa? Izin Pak, izin menjawab. Menurut saya musim itu adalah pembagian waktu dalam setahun yang ditentukan oleh adanya perubahan cuaca dan mungkin lamanya durasi penyinaran matahari. Nah, mungkin penyebab terbentuknya musim adalah karena bumi mengelilingi matahari dan melakukan rotasi pada porosnya, Pak. Oke, ya. Jadi memang musim itu adalah suatu pembagian waktu, ya, pembagian waktu lebih ke situ betul.
Yang sebab akibatnya tadi sudah dijelaskan oleh Lutfi, kemudian diperjelas lagi oleh Sabit Akdam Dinar. Ya. Jadi memang kalau kita mendefinisikan musim itu apa sih? Musim itu kan membagi waktu dalam satu tahun berdasarkan karakteristik tertentu yang mencolok gitu. Karena musim itu kan tidak hanya musim kemarau dan musim hujan. Gitu ya. Kita kan ini mendefinisikan musim. Saya hanya bilang musim, tidak musim hujan, tidak musim kemarau. Itu kan bisa aja musim dingin di wilayah subtropis atau musim gugur juga kan di wilayah yang berempat musim. Ya itu jadi musim itu adalah membagi waktu dalam satu tahun ini menjadi bagian yang memiliki kekhasannya masing-masing. Seperti misalkan ketika musim dingin, gitu, kalau di wilayah yang berempat musim, yang memiliki 4 musim, itu biasanya khasnya itu ada salju misalkan. Musim gugur, gitu, ketika daun-daun mulai berguguran, tanaman-tanaman mulai layu menjelang musim dingin. Itu kan kekhasan dari suatu bagian waktu dalam satu tahun. Jadi kalau kita berbicara musim kemarau, tentunya ya ketika ada khasnya di situ. Ada khasnya. Khasnya apa? Itu sudah diatur atau sudah disepakati dan dibuat aturannya oleh BMKG. Ketika yang dimaksud dengan musim kemarau adalah ketika waktunya itu memiliki kekhasan dalam curah hujan. Nah, curah hujannya itu kurang dari 50 gitu ya, yang tadi sudah disampaikan di awal. Kurang dari 50 satu dasarian gitu ya, satu dasarian kurang dari 50 kemudian diikuti oleh dua dasarian berikutnya. Nah, ini kan suatu kekhasan atau ciri ya, ciri. Nah, itu dikatakan musim kemarau. Gitu ya. Jadi musim itu adalah membagi waktu dalam satu tahun berdasarkan kekhasannya dalam waktu tertentu. Oke. Kita kembali ke materi, masih mengenai musim, ya, musim hujan dan musim kemarau tentunya. Nah, untuk mempermudah, saya punya satu bahan bacaan ya. Ini sebenarnya website gitu. Namun saya rasa secara umum ini sudah bisa menjelaskan kepada kalian terkait apa yang dimaksud dengan musim, musim hujan dan musim kemarau, bagaimana cara menentukannya. Ini ada, walaupun ini adalah dari suatu website ya, bukan buku textbook ataupun jurnal gitu ya. Namun setelah saya baca, saya bisa merekomendasikan website ini karena memang isinya tidak ada penyimpangan yang jauh gitu. Hanya mungkin ada bagian-bagian yang kurang mendetail saja. Dan itu bisa dipelajari, yang urusan detailnya itu pada saat nanti kita mulai mengolah data. Oke, saya mungkin akan menampilkan websitenya climateforlife.info. Itu di situ banyak materinya. Cuman untuk yang khusus mengenai musim itu ini. Judulnya A sampai Z, menyusun informasi perakiraan musim hujan dan perakiraan musim kemarau. Ini bagus. Ini sudah tampil kan dengan di yang saya share kan? Soalnya saya share-nya screen keseluruhan harusnya sudah tampil. Gimana? Sudah tampil belum yang saya? Udah, Pak. Udah ya, oke. Oke. Oke, ini adalah keterangan atau mungkin jawaban atas pertanyaan pertama saya tadi, bahwa selama ini selalu disebutkan musim kemarau di Indonesia yang terjadi pada April hingga Oktober. Seringlah kita dengar mungkin waktu sekolah dasar gitu ya. Ini penyampaian informasi yang kurang tepat sebenarnya gitu ya, karena mungkin memang kalau di sekolah dasar itu kan belum
dipelajari dengan baik gitu tentang keilmuan cuaca. Namun demikian gitu, ini seharusnya bisa diperbaiki gitu. Walaupun yang bertanya ini anak kecil, bahkan masih duduk di bangku sekolah dasar, namun kita harus bisa menjawabnya dengan benar gitu. Jangan langsung bilang musim kemarau terjadi April Oktober, sampai ada singkatannya dulu tuh ya. Ada bilang April sampai September ASEP gitu kan. Kemudian kalau musim hujan itu Omar gitu, Oktober Maret, atau misalkan ada yang bilang oh udah Oktober September yang ada berbernya itu udah musim hujan. Itu sebenarnya kurang tepat kalau menjawab seperti itu. Karena kita ketahui ada 3 jenis musim gitu ya, jenis pembagian tipe iklim di Indonesia ya, ada yang monsunal, ekuatorial. Oke, nah ini diperjelas lagi nih di paragraf selanjutnya bahwa informasi ini tidak terlalu tepat karena awal musim dan panjang musim di berbagai wilayah Indonesia itu tidaklah sama. Bahkan ada yang berkebalikan. Oke, ini dia kasih contoh di Juni dan musim hujannya dimulai pada awal Oktober. Kondisi berkebalikannya terjadi pada suatu wilayah di Sulawesi Utara yang di Bolaang Mongondo bagian selatan itu malah justru kebalikan. Kebalikan dari yang dijelaskan barusan ya, pada sebagian yang Wonosobo itu, nah justru di Sulawesi Utara ini berkebalikan. Jadi seperti itu, ketika ada yang bertanya jangan sampai kita salah memberikan informasi. Tentunya harus diedukasi juga. Selain kita memberikan informasi, kita juga perlu mengedukasi yang bertanya atau si penanya. Oke, nah ini yang tadi sempat dijelaskan juga kan, nah, betul sekali gitu. Jadi BMKG ini sudah menetapkan definisi musim itu berdasarkan kuantitatif curah hujan atau curah hujan yang terukur per 10 hari atau disebut biasanya kita sebut dengan dasarian. Ya. Dasa itu 10, rian itu harian, jadi 10 harian dasarian. Yang digunakan ini betul sekali tadi sudah disampaikan yaitu 50 mm per dasarian. Jadi kalau misalkan ada yang kurang, curah hujannya itu kurang dari 50 mili, maka ini dikategorikan sebagai musim kemarau jika diikuti oleh 2 dasarian setelahnya. Nah, kemudian data yang digunakan dalam menyusun perkiraan musim hujan, ya, perkiraan awal musim itu adalah data curah hujan harian yang diolah menjadi data dasarian data dasarian dan bulanan. Nah, yang dimaksud dengan curah hujan harian itu adalah curah hujan yang terakumulasi dalam 24 jam. Yang tentunya ditakar oleh penakar hujan dan diukur pada setiap pukul 7 waktu setempat. Ya. Kemudian curah hujan dasarian adalah curah hujan akumulasi per 10 hari dalam 1 bulan yang terdiri dari 3 dasarian dengan pembagian, ya ini ada pembagian yang dijelaskan oleh dia. Dasarian 1 tentunya adalah tanggal 1 sampai dengan 10. Dasarian 2 adalah tanggal 11 sampai 20. Dan dasarian 3 itu tanggal 21 sampai dengan akhir bulan. Nah, kalau di sini ini ada data curah hujan per hari ya. Ini tanggal 1 bulan Januari, tanggal 1 bulan Februari, tanggal 1 bulan Maret, ada tanggal 2 bulan Januari, tanggal 2 bulan Februari.
Nah, dari tanggal 1 sampai tanggal 10 ini disebut dengan dasarian 1, dasarian 2, dan ini dasarian 3. Jadi total dalam 1 tahun itu nantinya akan ada 36 dasarian. Kenapa ada 36 dasarian? Karena setiap bulannya akan ada 3 dasarian. Ya. Dan total bulan dalam 1 tahun adalah 12. Kan 12 dikali 3, 36. Ada 36 dasarian. Jadi ini dasarian 1, 2, 3. Ini juga 1, 2, 3. Cuma kalau kita mau nyebutnya dalam 1 tahun, berarti kan ini 1, 2, 3. Kemudian ini 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Gitu. Kemudian apabila kita mulai menganalisis tentang awal musim, baik itu musim hujan ataupun musim kemarau, pastinya kita akan sering mendengar istilah zone atau zona musim. Nah, dalam menyusun informasi perakiraan musim hujan dan perakiraan musim kemarau, yang perlu kita ketahui adalah zona musim. Nah, zona musim ini adalah daerah yang pola hujan rata-ratanya memiliki perbedaan yang jelas antara periode musim kemarau dan musim hujan dengan karakter. Nah, sejauh ini penyusunan zona musim menggunakan metode clustering yang didasarkan kepada curah hujan dasarian. Seperti itu. Oke. Kemudian ketika kita ingin mengoverlay, misalkan mengoverlay data curah hujan dengan peta gitu kan misalkan, maka nantinya itu zona musim ini tidak akan berbanding lurus ataupun sama gitu dengan batas administratif suatu wilayah. Misalkan zona musim Jawa Barat, gitu, zona musim Banten, zona musim Jakarta, zona musim Bogor, enggak seperti itu. Tidak melihat kepada wilayah administratif. Namun memang zone ini melihatnya kepada karakteristik curah hujan. Jadi bisa saja dalam satu provinsi terdiri dari beberapa zone. Atau misalkan ada satu zone yang beririsan gitu. Beririsan itu dalam artian dalam satu zone itu bisa memuat sebagian wilayah A dan sebagian wilayah B. Bisa seperti itu. Karena memang pembagian karakteristiknya ini, pembagian zone yang berdasarkan karakteristik curah hujan ini tidak melihat kepada batas wilayah administratif. Gitu. Nah, ini hasil rangkuman yang dirangkum oleh website ini ya, bahwa di Sumatera katanya ada 54 zone, Jawa ada 150, Bali dan Nusa Tenggara 59, dan mungkin ini entah udah update atau belum. Silahkan di cross check saja. Nah, kemudian nanti ketika kita ingin melihat awal musim hujan, awal musim kemaraunya ini majukah ataukah mundur gitu, itu tentunya kita akan membandingkan dengan kondisi normalnya. Ya, normal musim hujan dan normal musim kemarau. Jadi ketika nanti kita sudah olah nih datanya, data dasarian kita olah, kita sudah tahu kapan awal musim hujannya, kapan awal musim kemaraunya. Nah, kita lihat nanti dengan kondisi pada saat normal nih. Kondisi pada saat normal adalah kondisi pada saat rata-rata secara keseluruhan sepanjang tahun yang kita analisis.
Nah, di sini dicontohkan misalnya dia menganalisis data tahun 81 sampai dengan 2010. Ya. Maka nanti data normalnya yang digunakan adalah data rata-rata dari tahun 81 sampai dengan 2010. Itu kan diperbandingkan. Gitu. Ternyata dari tahun 1981 sampai 2010 itu sudah didapatkan normalnya misalkan. Kemudian nanti di cross check per tahunnya itu apakah dia mundur ataukah maju. Ketika dia mundur, otomatis dia lebih lebih terlambat gitu, mundur. Nah, kalau maju berarti dia berlangsung lebih awal dari kondisi normal. Nah, di sini dijelaskan juga ya, ini penjelasan ini sama dengan dari dijelaskan tadi, bahwa awal musim hujan itu dicirikan dengan suatu dasarian yang lebih besar sama dengan 50 dan diikuti pada dua dasarian berikutnya. Jadi ketika nanti kita lihat terjadi misalnya di satu dasarian, dia itu lebih besar dari 50. Namun pada dasarian berikutnya itu kurang dari 50. Nah, itu belum bisa kita sebut dengan awal musim hujan, walaupun pada dasarian tersebut hujannya lumayan besar karena nilainya lebih besar daripada 50 mili. Namun demikian, apabila tidak diikuti, maka syaratnya tidak terpenuhi untuk kita tetapkan itu sebagai awal musim hujan. Nah, kemudian untuk awal musim kemarau, tentunya kalau tadi lebih besar sama dengan 50, berarti 50 ini masuk hitungan ke awal musim hujan. Nah, kalau kurang dari itu, maka itu adalah indikasi dari awal musim kemarau. Kenapa saya baru bilang indikasi? Karena harus dicek kembali ke dua dasarian berikut. Apakah berturut-turut dua dasarian berikutnya juga kurang dari 50? Kalau iya, berarti betul sudah masuk awal musim kemarau. Kalau tidak, berarti belum memenuhi syarat untuk disebut sebagai awal musim kemarau. Kemudian panjang musim kemarau dan panjang musim hujan. Panjang musim kemarau yaitu dengan menghitung jumlah dasarian yang kontinu berada dalam satu periode musim kemarau. Kemudian sebaliknya untuk yang musim hujan berarti berapa lama dari awal musim hujan sampai berakhirnya musim hujan itu berapa lama. Nah, itu disebut dengan panjang musim. Nah, kalau digrafikan nanti mungkin akan tampil seperti ini. Ya. Ini adalah gambar atau grafik normal hujan dasarian untuk menentukan awal musim dan panjang musim. Normal musim berupa rata-rata curah hujan dasarian seperti pada gambar 2 ya, yang sudah disampaikan sebelumnya. Dan ini dicoba untuk dibuatkan ke dalam bentuk grafik. Oke, yang garis merah putus-putus itu adalah thresholdnya ya, thresholdnya. Ketika dia di bawah itu tuh sebenarnya ke angka 50 ya, itu ke angka 50. Nah, ini. Maka seluruh data yang di bawah garis putus-putus merah ini, maka dia adalah musim kemarau. Sedangkan yang di atas itu, maka dia adalah musim hujan. Tapi kembali lagi, harus dicek kembali kepada dua dasarian setelahnya untuk menentukan di mana awalnya. Kalau ini secara kasat mata kan kita lihat, oh ini musim kemarau, oh ini musim hujan, oh ini musim hujan. Tapi di mana awalnya?
awal terjadinya musim kemarau dan awal terjadinya musim hujan di sebelah mana, itu harus kita cross check kepada dua dasar yang setelah. Nah, ini bisa kalian baca sendiri, saya rasa cukup jelas lah dari satu sumber ini aja sudah bisa membuka mata kalian dalam hal pengetahuan terkait awal musim hujan ataupun awal musim kemarau. Ini lengkap sekali sih menurut saya, sudah sampai dengan tahapan analisis musimnya juga ada, jadi kalian bisa pelajari, baca-baca di sini. Oke, kita ini baca sendiri aja dulu ya, nanti kita mau skip dulu ke ini. Nah, ini adalah persamaan yang digunakan untuk melihat apakah hujan yang terjadinya ini normal atau di atas normal atau malah di bawah normal. Dengan menggunakan persamaan total curah hujan ya pada saat kalau di sini kenapa disebut Mei 2 itu maksudnya kan ini. Nah, ini Mei terus angka Romawi 2. Mei 2 di sini adalah maksudnya Mei dasarian kedua di bulan Mei sampai dengan dasarian kedua di bulan Oktober. Kemudian dibagi total normal curah hujan dari bulan Mei dasarian kedua dan Oktober dasarian kedua. Nah, kenapa Mei dasarian kedua dan Oktober dasarian kedua? Karena ini melihat dari data mereka sudah olah dan akhirnya menetapkan bahwa awal musim hujan itu dimulai pada bulan Mei atau dasarian kedua bulan Mei dan berakhir pada dasarian. Kemudian nanti tinggal dikali 100%, muncullah angka. Nah, kategori atau skalanya ini dari sifat hujan itu sudah diatur juga oleh BMKG, yang mana aturannya adalah ketika dia kurang dari 85%, maka dia di bawah normal. Kalau lebih dari 115%, maka dia di atas normal. Nah, yang normal ini adalah yang terjadi ketika nilai hasil perhitungan itu menunjukkan angka antara 85 sampai 115, maka itu bisa kita kategorikan sebagai sifat hujan yang normal. Oke, nah nanti di praktikum kita ke depannya, mulai dari nanti yang saya buatkan video tutornya mungkin ya, itu kita akan mulai mengolah data curah hujan dasarian, gitu ya. Hingga nanti kita akan bisa dapatkan sampai dengan ke sifat hujannya, kemudian maju atau mundur musimnya, itu bisa sampai ke situ nanti. Oke, untuk proyek akhirnya, ini seperti saya janjikan adalah penggabungan dari materi sebelum UTS dan setelah UTS. Namun demikian, untuk wilayah kajiannya itu saya bebaskan kepada masing-masing kelompok. Nanti kita akan bentuk 3 kelompok aja ya, 3 kelompok aja. Dan nanti akan bentuk 3 kelompok. Dan dari 3 kelompok ini saya harapkan menganalisis wilayah yang berbeda-beda. Namun masih dalam
batas wilayah administratif yang berdekatan atau tidak yang zone-nya itu saling berdekatan. Nah, untuk penentuan zone-nya yang akan kita gunakan itu saya serahkan kepada kalian. Silahkan diskusikan perwakilan antar kelompoknya, ya. 3 kelompok itu nanti saling berdiskusi mau ambil zone berapa, gitu. Mau ambil wilayah mana, gitu. Misalkan saya ingin ambil wilayah Provinsi Jabar misalkan, Provinsi Jabar. Nah, lihat tuh di Provinsi Jabar itu ada berapa zone. Apakah satu ataukah dua? Kalau ada dua ya berarti dua-duanya diolah. Kalau ada tiga ya berarti tiga-tiganya. Ya, itu nanti saya bebaskan kepada tiga kelompok ini untuk saling berdiskusi. Tapi jangan sampai terlalu jauh ya antar kelompok ya. Misalkan yang satu ingin menganalisis wilayah administratif Jawa Barat, yang satu ingin menganalisis Sumatera Barat, misalkan yang satu malah pengen ke Indonesia bagian timur misalkan, jangan seperti itu. Misalkan yang berdekatan kayak Kalimantan Sulawesi misalkan itu masih oke lah, Kalimantannya juga Kalimantan Timur atau Kalimantan Selatan dengan Sulawesi boleh kayak gitu boleh. Tapi kalau terlalu jauh gitu kan itu jangan seperti yang berdekatan aja. Silakan nanti didiskusikan. Minggu depan saya harapkan kalian sudah punya pegangan mau menganalisis wilayah mana, dan juga sudah dapat datanya. Kalau bisa sampai dapat datanya itu lebih bagus lagi, lebih baik. Namun kalau tidak ada pun nanti akan coba saya bantu. Tapi saya yakin kalian lebih hebat loh masalah mencari data, lebih banyak koneksi juga. Oke, baik. Untuk pengolahan datanya kita masih menggunakan Excel saja ya. Tidak usah yang bebas. Yang penting konsepnya kalian paham. Kalau konsepnya paham, toolsnya apapun juga kalian pasti menguasai. Asalkan konsepnya paham. Jadi konsep dalam menentukan awal musim tadi sudah ada yang paham ya. Yang lebih dari 50 berarti dia musim hujan. Yang kurang dari 50 dia musim kemarau. Dan bergantung pada 2 dasarian setelahnya. Itu konsep utamanya. Utamanya sudah ada yang pegang, tinggal disebarkan saja idenya, vibe-nya ya, biar yang lain juga merasakan dan memahami gitu bahwa konsep dasarnya itu adalah seperti itu. Jangan sampai ada yang masih bingung lagi menentukan tanya awal musim itu kapan, dan coba seperti itu. Ilmiah. Ya. Jadi itu tugas kalian untuk hari ini. Ya. Jadi masih dalam satu rangkaian praktikum ini. Bukan berarti saya mengakhiri perkuliahan ini dan kalian sudah selesai gitu ya. Tapi masih ada hal yang harus kalian kerjakan di rangkaian perkuliahan ini karena memang agenda pertemuan ini adalah penyampaian pendahuluan materi dan pencarian data. Jadi hal-hal terkait pencarian data, menentukan wilayah kajian itu silahkan dilakukan pada pertemuan ini. Ya, pada pertemuan ini silahkan dilakukan pada pertemuan ini, saling berdiskusi antar kelompok untuk menyepakati wilayah mana yang akan dikaji. Kemudian pembagian kelompoknya itu seperti biasa kita berhitung absen saja. Kelompok 1, 2 kelompok 2, 3 kelompok 3, kemudian 4 kelompok 1, 5 kelompok 2, dan 6 kelompok 3, begitu seterusnya sampai semua taruna sudah terbagi menjadi 3 kelompok. Nah itu silakan diskusi mandiri
nanti tolong dilaporkan ke saya hasil diskusi kalian, ya, kajian yang mau wilayah mana, ada berapa zone yang dibagi, kemudian kapan mulai mencari datanya. Saya harapkan minggu depan sudah pada mengikuti. Ya, seperti itu kira-kira penugasan untuk hari ini. Apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas yang saya berikan hari ini? Silakan. Ini saya tunjukkan sedikit tentang langkah kerja dalam nanti kita menentukan atau menganalisis curah hujan. Ini step by step-nya biar kalian lebih jelas saja. Jadi yang pertama adalah mencari data curah hujan dasarian. Ini yang kita lakukan di pertemuan ini. Kemudian urutkan data setiap pos hujan. Cari data curah hujan rata-rata wilayah atau zone. Itu adalah yang akan kita coba lakukan di pertemuan selanjutnya. Untuk yang pertemuan kali ini cukup cari data curah hujan dasariannya aja dulu. Sambil nanti kalian menunggu video tutorial dari saya. Setelah itu kalian bisa langsung mencoba langkah-langkah selanjutnya, ya, langkah kedua, langkah ketiga, langkah keempat, dan seterusnya. Coba-coba aja dulu, nanti minggu depan kita bahas apakah sudah ada yang berhasil sampai menentukan sifat hujan. Ya. Kemudian, oh ya, untuk tahunnya ya paling enggak 10 tahun lah ya. Paling enggak 10 tahun, jangan kurang dari 10 tahun. Kalau bisa 20 tahun, 30 tahun gitu. Tapi tergantung ketersediaan data, jangan terlalu memaksakan. Tapi paling tidak di atas. Ya, seperti itu. Kira-kira apakah ada yang ingin ditanyakan terkait penugasan? Tadi sudah saya jelaskan ya pembagian tahunnya, interval datanya, range waktunya, itu 10 tahun minimal. Data 10 tahun. Sebelum saya akhiri, apakah ada yang mau ditanyakan? Apabila tidak ada, kita sudah jam 3, masih ada waktu sekitar 1,5 jam lagi ya, sampai setengah 5. Itu silahkan manfaatkan waktu untuk mencari data gitu ya. Mencari data kan memang bukan hal yang mudah gitu ya. Mudah apabila kita sudah punya stok data ataupun kita sudah punya kenalan yang bisa kita ambil datanya, tapi akan sulit ketika kita belum punya stok datanya, kita masih harus mencari, masih harus mensepakati. Misalkan kelompok 1 saya mau wilayah Jawa Tengah aja deh, karena saya sudah punya datanya.
Sedangkan kelompok lain yang ingin berdekatan dengan Jawa Tengah tidak memiliki datanya, itu repot juga, harus didiskusikan. Silakan sepakati wilayah mana. Namun saya harap sih jangan bukan saya harap ya, kalau bisa jangan Pulau Jawa deh. Pulau Jawa kayaknya sudah tahu. Kenapa gitu. Cari yang lain. Pulau Jawa juga ketersediaan datanya kayaknya mumpuni gitu kalau Pulau Jawa. Akan menarik ketika kita menemukan data-data yang aneh gitu ya. Biasanya itu terjadi di stasiun-stasiun atau pos pengamatan yang berada di luar Pulau Jawa gitu. Ada aja nemu-nemu kayak misalkan datanya tuh pengulangan atau copy paste dari data sebelumnya gitu. Padahal itu bukan musim hujan, tiba-tiba nongol hujan karena dia hanya kopas dari data. Itu sering ditemukan. Makanya perlu adanya QC data ya, atau quality control data. Nah, itu akan menarik kita bahas juga apabila kalian mengambil wilayah di luar Pulau Jawa. Karena yang di wilayah di Pulau Jawa masih ada sih yang di wilayah Pulau Jawa juga. Saya masih sempat menemukan pada saat QC data. Tapi nggak seunik nantilah kalau kalian ini ya sudah dapat datanya, pasti aja ada yang unik gitu di datanya. Datanya data yang benar ini ya, yang apa namanya, yang bukan hasil QC gitu. Kalau yang udah hasil QC ya udah berarti udah benar. Yang masih raw lah, yang masih kasar gitu, pasti nemu aja yang aneh-aneh. Kayak angkanya sama semua gitu, atau angkanya itu tidak lazim gitu. Nah, seperti itu. Oke, saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jangan lupa untuk berdiskusi dengan kelompok untuk menentukan wilayah mana yang akan dikaji. Kemudian dilaporkan ke saya paling lambat besok pagi. Ya. Dilaporkan pembagiannya aja dulu, nggak usah dilaporkan datanya. Tapi kalau udah ada datanya ya syukur. Pas saya sudah dapat datanya, saya sudah membagi kelompok dan saya sudah membagi wilayah dan sudah punya datanya. Oh, itu lebih bagus lagi. Tapi kalaupun misalkan baru Pak, kelompok saya mau mengkaji wilayah ini, ya itu sudah cukup sampai situ. Ya. Ya seperti itu, mungkin kalau memang tidak ada yang ditanyakan, saya rasa sudah dewasa semua ya, sudah pada bisa lah membagi kelompok, tidak harus saya bagi lagi. Kan instruksinya juga sudah saya berikan bahwa berdasarkan absen. Jadi silakan, selamat bekerja, membagi kelompok, bermusyawarah untuk menentukan wilayah kajian, dan nanti segera laporkan ke saya besok pagi. Tepatnya jam berapa besok paginya? Ya jam 9 lah ya, jam 9. Saya rasa kalau jam 9 itu wilayah yang kalau ada yang di Indonesia Timur juga sudah 11, jam 11. Udah jam 9 pagi waktu Indonesia bagian Barat. Saya tunggu info dari PJ-nya saja, PJ-nya nanti yang kontak ke saya. Pak, kelompok 1 wilayah kajiannya ini terdiri dari sekian zone. Pak, kan saya ingin kelompok 2 di wilayah apa? Itu nanti dilaporkan oleh PJ kelas. Ya, Pak. Oke. Tanpa berlama-lama lagi, saya akhiri pertemuan hari ini. Selamat bekerja. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Oh iya, ini pertemuan kita pertama setelah hari raya ya. Saya ucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin kepada seluruh taruna-taruni di kelas ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan. Kita akhiri dan kita berjumpa kembali di minggu depan di praktikum variabilitas iklim dan musim Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Sama-sama.